Alright everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Langsung aja kita kasih update ke teman-teman ya, perkembangan Bitcoin saat ini yang udah reclaim $110.000. So, apa yang interesting, apa yang menjadi triggernya teman-teman sekalian? Ini langsung kita bawa ke sini gitu ya. Ada beberapa poin, sebenarnya salah satunya di sini kalau ini sih lebih ke Binance ya, lebih ke BNB sebetulnya. Jadi kalian tahu kan, CZ itu sempat bermasalah dengan otoritas US, terutama karena Binance US. Dan per tadi malam, lebih tepatnya sekitar jam 11-an, dapat update kalau ya dia dimaafkan gitu kan. Dan intinya sih secara sederhana kabar baik lah ya buat Binance, buat BNB gitu. So nggak heran kalau misalkan anda cek itu harga BNB tiba-tiba meleduk gitu kan. Tapi at least ya it's just a quick euphoria, mungkin nanti harga stabil lagi dan akan coba untuk cari new structure ya untuk pergerakan berikutnya. Nah, kemudian yang kedua yang cukup hot juga adalah Trump sekitar sehari sebelumnya. Jadi kayak posisinya mungkin subuh kali ya, sekitar subuh di tanggal 23, tapi subuh Trump bilang kalau dia mau mengupayakan ada deal dengan China ya untuk masalah dagang ke soybeans, possibly nuclear arms. So I don't know ya guys, ini considered as a good or not gitu. Tapi yang pasti dari statement ini, waktu Trump ngeluarin statement ini sekitar 19 jam yang lalu, ya Bitcoinnya rebound gitu kan. Ini kejadiannya awal-awal pagi teman-teman tuh. Jadi begitu dia turun, Bitcoinnya pelan-pelan mulai rebound gitu kan. Kalau kita cek tuh sebenarnya bukan Bitcoin doang, tapi S&P 500 juga sama. Momentumnya pas ya, dari segi waktu juga mirip-mirip, lebih tepatnya pagi tuh. Jadi dia nge-rebound, habis itu during London session, New York baru ada follow up-nya. Dan S&P 500 technically recovered ya dari tekanan jual yang terjadi kemarin. Tapi kalau saya lihat itu adalah retracement yang cukup wajar terjadi dan sering kali terjadi. Jadi kalau teman-teman ngecek pergerakan S&P 500 tuh buat orang-orang yang nggak suka ngelihat market yang terlalu volatile, S&P 500 definitely bukan marketnya mereka gitu ya. Karena mereka lihat ini pasti dibilangnya Junam, dibilangnya SOR gitu kan. Lihat ini juga sama Junam SOR gitu, tapi eventually naik lagi gitu. Ya, S&P 500 termasuk yang seperti itu. Jadi kalau teman-teman nggak terbiasa dengan typical market yang pump and dump-nya luar biasa, tapi kadang-kadang prosesnya tuh lambat. Kayak gini katakanlah dia dump terus naiknya pelan-pelan, dia dump naiknya pelan-pelan. Di sini juga sama, dump naiknya pelan-pelan gitu kan. Butuh waktu 10 hari untuk dia recovery dan balik ke harga yang sama ketika dump terjadi pada 10 Oktober lalu. So, dengan demikian teman-teman sekalian, kalau kita lihat ini tetap ditanggapannya adalah lebih ke arah yang positif gitu ya. Ini satu kondisi yang cukup positif. Nah, tinggal yang jadi pertanyaan adalah hari ini sebenarnya kan kita ngelihat market starting mulai ada recovery lagi. Ya sebenarnya ada tambahan statement ya bahwa sekitar jam setengah satu tadi Trump katanya akan meeting dengan Xi Jinping very very soon, lebih tepatnya minggu depan, next Thursday, dan itu berarti berbarengan dengan kondisi kita akan mendapati FOMC ya, FOMC minggu depan. Wah, hot banget ya. Next week itu bakal jadi minggu sibuk teman-teman sekalian. Dan kebetulan waktunya sama ya, sama-sama di hari Kamis. Jadi hari Kamis subuh kalau untuk FOMC, press conference dan lain-lain. Sementara pertemuannya juga hari Kamis teman-teman ya. Sorry, tadi saya bilang hari Sabtu apa Kamis ya? Harusnya Kamis ya teman-teman ya. Ya keduanya sama-sama hari Kamis. Jadi ya it's gonna be very 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 interesting ya. Apakah market akan ada recovery after next week or maybe not gitu kan. Apakah jangan-jangan meetingnya lagi-lagi dead end dan gak ada titik tengah gitu. Ya saya nggak tahu ya kira-kira gimana. Cuman saya rasa masalah di Jinping nih, si Jinping sih slow aja ya. Setahu saya gitu teman-teman. Yang ribet itu kan sebenarnya Trump ya. Dia banyak mencoba untuk saya nggak tahu taktiknya dia gimana, tapi yang pasti ya, lama-lama orang juga kesel gitu kan digangguin terus gitu sama statement-statement Trump yang menurut saya random gitu. Padahal dari pihak China nggak ada respon sama sekali. So apakah nanti dari negosiasinya bisa ketemu titik tengah? I think so ya. Mudah-mudahan dan itu bisa jadi trigger untuk market have a nice rally in the end of October atau mungkin di November nanti. Oke, and ya ini lagi ongoing
katanya Trump mau ngeluarin pengumuman penting ya. Saya nggak tahu pengumuman apa, dia bakal ngomongin apa. Obviously kita juga bukan orang dalamnya White House, so saya nggak bisa kasih update soal hal itu. Cuman after saya create video ini, andaikan ada pergerakan yang signifikan, make sure aja kalian cek ya beberapa platform news atau news aggregator dan lihat apakah itu gara-gara Trump gitu. Tapi kalau gara-gara Trump lagi ya udahlah, saya udah tahu teman-teman, dan setidaknya ya sudah gitu ya. Kita juga memang nggak bisa terlalu over speculative dengan kondisi yang seperti sekarang ini. So anyway, kita update dari segi chartnya aja ya. Dari chartnya gimana, Vin? Kemarin itu sebenarnya kita ngelihat Bitcoin itu having a rejection ya dari exponential moving average. Cuman yang perlu teman-teman ketahui, exponential moving average itu kalau sudah sampai crossing lebih dari 3 kali, berdasarkan pengalaman ya teman-teman, jangankan lebih ya, tapi 3 kali udah crossing kayak gini aja itu udah satu pertanda bahwa ini sideways gitu kan. Dan kalau ini sideways itu artinya teman-teman boleh preparing gitu kan, bahwa si market ini mungkin hanya akan bergerak naik dan turun. Either itu dia ngebentuk right angle descending broadening wedge kayak begini, tetap kita consider ini sebagai konsolidasi ya, sebagai momen sideways. Nah, di momen-momen kayak gini yang sebenarnya memanfaatkan dengan cukup baik itu biasanya sih para whales-nya. Jadi mereka bisa accumulate dengan kondisi harga yang mereka dapatkan itu relatif segitu-segitu aja gitu. Tapi di dalamnya tercipta banyak sekali volatilitas yang diakibatkan oleh leverage yang terlalu besar. Jadi kalau misalnya kita ngelihat market itu demen atau doyan spekulasi, ya mereka pakai leverage, habis itu ya udah mereka yang bakal dibantai gitu di dalamnya. Jadi mereka yang menciptakan sentimennya gitu. Pada dasarnya kalau kita lihat sentimennya saat ini, itu untuk crypto market berada di kondisi fearful, itu menurut saya udah sangat-sangat bagus banget gitu ya. Kenapa saya bilang bagus? Karena dengan kondisi fearful kayak gini tuh otomatis retail itu nggak akan over euphoric. Dan kalau retail nggak over euphoric, mereka nggak terlalu berani, mereka nggak setting leverage atau open position dengan leverage terlalu besar dan margin yang terlalu berlebihan, well, we fine gitu ya. Jadi nggak perlu ada flush out dibanding ke bawah. Justru pertanyaannya adalah dengan kondisi saat ini banget, saya create video tanggal 24 Oktober 2025. Kalau kita telusuri secara keseluruhan, orang yang berkata bear market itu udah jauh lebih banyak ya daripada mereka yang mungkin melihat secara objektif. Objektivitas yang dilihat itu apa? Ya udah banyak ya. Saya udah bahas berkali-kali. Di previous live streaming juga kita udah ngomongin gitu. Of course saya bisa salah ya. Saya juga manusia biasa. Saya juga bisa salah teman-teman ya. And we don't know ya apa yang akan terjadi ke depannya. Cuman berdasarkan apa yang kita pegang ya. Jadi saya bukan ngomong ini berdasarkan spekulasi atau prediksi semata, tapi berdasarkan data dan informasi yang kita punya, yaitu soal rencana The Fed untuk rate cut. Kemudian next week diekspektasi udah berhenti QT-nya. Kemudian kita tahu M2 money supply naik, M2 global juga naik. Kemudian dari sisi reverse repo sendiri juga menunjukkan bahwa kondisinya udah likuiditas sudah masuk ya kan ke dalam sistem gitu. So, XAU juga sudah mengalami rejection gitu kan. Per kemarin XAU akhirnya udah mengalami rejection gitu. Walaupun hari ini recovery gitu ya. Kalau kita lihat dia udah mulai ada tanda-tanda kebangkitan gitu kan. Ini kan testing ke exponential moving average 21 and then dia holding gitu. Jadi ada potensi untuk dia naik lagi. Tapi tetap rotasi money flow itu udah kelihatan gitu. Dan paling enggak, kalaupun kita belum dapat rotasinya, paling enggak nih S&P 500 dan juga Bitcoin di sini sebagai representasi dari sentimen yang risk on, itu udah mulai ada reaksi kembali gitu kan. Minimal kita pertahankanlah zona level 107.000, 108.000 Bitcoin selama beberapa hari terakhir, atau lebih tepatnya seminggu terakhir. Kita udah bertahan dengan cukup baik gitu. Kalau hari ini dia bisa closing dengan kondisi kayak sekarang, dengan kondisi juga di mana apapun yang diumumkan oleh Trump tidak membuat market turbulence ya atau goyang gitu kan. Well, let's say malah justru pengumuman Trump malah positif. I don't know guys ya. Maybe kita bisa aja closing 115.000, 113.000 gitu. Itu nggak susah. Dan historically kalau kita lihat pergerakan Bitcoin, ya kita ngelihat dia naik dan turun dalam sehari 3.000, 5.000 itu gampang banget teman-teman sekalian. Dengan kondisi sekarang dia bisa naik ke 113.000, that's good enough. Ya, probably kita testing ke previous resistance. Yang kedua, kalau kita lihat di sini, sebenarnya kalau dari perspektif technical agak sulit ya untuk mengatakan bahwa ini tuh technicalnya bullish or bearish gitu. Sebenarnya at the same time kita bisa bilang ini bear-nya lebih dominan. Yes,
maybe I'm totally agree or maybe not gitu kan ya. Karena ada beberapa pertimbangan lainnya seperti dari segi structure ya kan. Kalau kita lihat dari segi structure, price action ini udah ongoing menuju ke bullish gitu. Latest one-nya ini sweep doang, habis itu dia rebound gitu kan ya. Kita ngelihat dia sweep doang, habis itu dia rebound dan coba untuk bermain dalam keadaan yang relatively bullish gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kita didorong oleh dua informasi yang baru. Yang tadi saya bilang, pertama soal deal, ya kan? Ini pengumuman yang cukup tegas bahwa Trump akan ketemu dengan China next Thursday gitu. Dan ekspektasinya market itu adalah, oke, deal maybe akan segera terjadi gitu. Itu pertama. Yang kedua teman-teman sekalian adalah dari sisi ya mungkin pengampunan CZ ini ya kan, probably itu jadi salah satu gitu. Tapi ya di luar daripada dua hal itu yang tadi saya sudah tekankan, sebenarnya memang segala kondisi dari segi fundamental dan makronya mendukung. Cuma masalah waktu aja sampai kita ngelihat market itu benar-benar siap untuk di markup gitu ya. Kalau berdasarkan yang udah-udah sih, berdasarkan pengalaman yang udah-udah, memang takes time dan biasanya kondisi kayak gini tuh frustrating banget gitu. I mean, ya kita udah pernah ngalamin ini sekitar bulan Mei tahun lalu. Ya, tahun ini sih ya. Bulan Mei tahun ini sampai bulan Juni, teman-teman. Kemudian awal tahun, kuartal 1, ada bantingan. Ya kan, selama 76 hari Bitcoin mengalami koreksi. Kemudian last year, tepatnya pada bulan April sampai dengan bulan Oktober, sama Bitcoinnya juga sideways doang gitu. Ya, frustrating gitu kan. Tapi once marketnya ready, pump itu cepat, prosesnya cuma butuh waktu singkat gitu. Di sini cuma sebentar, di sini juga cuma sebentar kok. Ya cuma 21 hari lebih kurangnya, dan gainnya sekitar 20%-an gitu. Kalau yang sebelumnya dia gain sekitar 85%. Kemudian adapun yang di bulan April setelah drama-drama tarif ya, sampai akhirnya kan diumumkan kalau tarif di pause selama 90 hari. Itu bottomingnya, dan setelah drama itu kita naik 48% 40 hari guys. Itu udah kayak sehari 1% gitu. Amazing, right? So kalau kita lihat saat ini udah berapa lama kita di sini? Well, udah 101 hari. So overallnya sebenarnya kalau saya bisa bilang ngelihat kondisi begini, ini dia konsolidasi ya teman-teman. Ini namanya konsolidasi. Kita flat, konsolidasi selama 100 hari, reakumulasi, maybe, I don't know guys ya, kita nggak bisa tahu pasti. Cuman yang pasti, yang saya bisa lihat dan teman-teman juga sama-sama bisa lihat adalah inflow-nya udah kelihatan gitu. So kalau saya tarik data di sini, seandainya kita anggap 100 hari terakhir, teman-teman coba lihat ya. 100 hari terakhir itu berarti dari tanggal 23 ya udah kurangin aja 90, berarti ketemu tanggal 23 Oktober, September, Agustus, Juli. Ya, Juli ya, kita lihatlah Juni sama Juli gitu overall-nya. Mana yang lebih banyak guys? Inflow-nya atau outflow-nya gitu? Ya, paling gampang kan kita tinggal lihat aja dari situ. Dan ternyata inflow-nya lebih tebal gitu kan. Overall-nya kalau kita lihat, itu inflow bisa sampai 4 digit gitu. Outflow-nya iya 3 digit. Tapi kan inflow dalam sehari-hari itu bisa 3 digit juga. Jadi kalau teman-teman lihat secara keseluruhan dari segi ETF, ini kalau kita bandingkan dengan yang di periode bulan Juli, itu masih 48,6 miliar dolar dan sekarang itu udah 61,8 miliar dolar. Artinya naik ya, demand-nya naik gitu. Oke, mungkin argumentasinya adalah, tapi Vin, lu kan tahu kalau OG itu udah pada jualan, OG itu udah pada distribusi gitu. Pelan-pelan mereka mulai jualan, sehingga wallet yang pegang lebih dari 1000 Bitcoin, konon katanya itu sudah mulai redup, sudah mulai berkurang gitu, sudah mulai ada profit taking. Well, ya wajar teman-teman sekalian gitu ya. OG ini kan punya pegangan, mereka punya kepercayaan based on cycle. Artinya memang karakteristik aslinya daripada si Bitcoin sendiri. Nah, pertimbangan yang kita lihat saat ini itu udah berbeda dengan tempo dulu karena ada keterlibatan klien-klien yang fresh, mereka-mereka yang baru, mereka-mereka yang di TradFi. TradFi itu traditional finance. Artinya mereka di sini tentu saja tidak hanya akan melihat dari karakteristik atau dari historicalnya Bitcoin doang, tapi mereka juga lihat dari segi fundamental makroekonominya juga. Nah itu yang sementara jadi pertimbangan saya gitu, bahwa well maybe ya kalaupun kita bilang lengthening cycle, saya sih nggak bilang lengthening cycle ya. Saya lebih percaya kepada selama fundamentally-nya mendukung, selama makronya mendukung,
Well, kita wajar aja kalau punya kepercayaan itu gitu kan. Karena pada akhirnya yang bisa bikin Bitcoin naik itu, alias makanan yang bisa ngisi perut Bitcoin itu, ya cuma uang teman-teman, alias cuma likuiditas gitu. So kalau likuiditasnya ada dan ditambahkan ke sistem, otomatis secara berlogika harga-harga aset ini akan naik. Entah di emas, entah di S&P, entah di Bitcoin. Ya, entah di US equities kan juga banyak ya. Ada Russell, ada Dow, ada Nasdaq dan lain sebagainya. Mereka akan naik. Well, wajar gitu. Jadi itu sih sebenarnya antisipasi saya teman-teman sekalian ya. Dan itu pertimbangan saya gitu. So kalau internally kondisinya seperti ini agak random, kita memang kelihatannya sedang terkonsolidasi ya. Bisa jadi flat, maybe one more push to the downside, baru kemudian dia rebound ya. We never know guys ya. Kondisi-kondisi kayak gitu bisa terjadi gitu kan. Or maybe if Bitcoin generous ya atau baik gitu kan, ya udah selesai, ya mungkin dia finishing di sini and then dia start rebound gitu. Itu juga bisa teman-teman sekalian. Dan nanti setelah dia rebound, andaikan teman-teman ada counter argument ya. Counter argumentnya sederhana. Misalkan contoh kalian bilang, "Vin, di sini ada fair value gap gitu." So kita bisa consider itu sebagai liquidity dan pada akhirnya kita akan melihat dia ngebentuk lower high dan berpotensi membawa Bitcoin turun menjadi lower low. Oke guys, berarti ya gak ada salahnya pada saat harga naik itu Anda considering untuk reduce risiko atau exposure kamu ke aset ini. Ya, lakukanlah take profit gitu loh. Mungkin Anda boleh secure gitu. Kalau misalkan agak kurang yakin ya udah gue secure 50%. Kalau gue yakin tapi sedikit berkurang, oke, secure 30% gitu. Tapi Vin, gue yakin banget gitu, ya udah nggak usah di take profit, terserah gitu ya. Ada berbagai macam tipe orang dan kita nggak bisa paksakan gitu karena masing-masing kepentingannya berbeda. Ya kira-kira seperti itu. Jadi dari apa yang saya jelaskan tadi, poin utamanya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, pertama teman-teman, perhatikan ya, ini Trump bakal kasih pengumumannya apa, terus terang kita nggak tahu. Sekali lagi saya bukan pihak dalamnya White House, jadi saya nggak bisa bantu kasih kisi-kisi teman-teman, kecuali ini Eric Trump atau siapa gitu ya, insider yang selama ini trading gitu kan, pakai informasi ini, maybe ya guys. Dan kedua, ada sentimen positif untuk Binance atau BNB dan ada sentimen positif dari sisi pertemuan ya antara China dan US kemungkinan minggu depan teman-teman, disertai dengan ekspektasi akan ada deal antara China dan US. Ini disampaikan langsung oleh Trump. So hopefully demikian gitu ya. Ya di sini kan baru ekspektasi, kita nggak tahu pasti gitu. Cuman ya nggak ada salahnya lah kalau kita memang lihat udah ada news yang relatively positif, why not gitu ya. Anda preparing for the next possible movement gitu. Oke, dan dari segi price actionnya, Bitcoin internally, ini kalau kalian andaikan tanya ya bias gitu ya, saya sih lagi ongoing long guys. Ya saya ngomong fair-fairan aja, lagi ongoing long Bitcoin. Abis ini mungkin saya akan sampaikan ke teman-teman di grup juga ya, untuk preparing setting SL di break even ya, minimizing risk kalau misalkan kita nggak tahu Trump bakal ngomong apa ya, tapi mudah-mudahan sih langsung dibawa naik lah, mudah-mudahan gitu. Dan dari sisi Bitcoin dari perspektif daily-nya juga so far so good gitu, walaupun dia ketahan exponential moving average, tapi ya memang ini konsolidasi sideways, nggak bisa ngomong teman-teman ya. Jadi ya, kita prepare lah for what comes next gitu. Dan teman-teman diharapkan udah punya strategi dan planningnya sendiri dan sesuaikan dengan apa yang akan kalian execute ya. Kalau misalkan sesuai dengan ekspektasinya ya silakan. Kalau misalkan nggak ada preparation ya mudah-mudahan Anda siapkan preparation dari sekarang. Okay? So that's gonna be the update and thank you guys for watching. Kita ketemu besok di live streaming on the YouTube channel. So God bless everybody and happy Friday guys. Cheers. Bye bye.